Akhir pekan ini, aku memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuaku. Lama sudah aku tidak pulang. Selain memang karena sibuk dengan skripsiku dan jarak yang cukup jauh, aku juga malas menanggapi pertanyaan orang sekitar rumahku. Bilo wisuda Gi? Sebagian yang mengajukan pertanyaan itu. Bukan penanya yang tulus, tetapi seolah pertanyaan yang mengisyaratkan. Bodoh banget sih, wisuda saja lama. Entahlah, mungkin aku yang terlalu sensitif. Maklum, mahasiswa tua. Aku sampai di rumah lebih cepat daripada biasanya. Sebelumnya, aku sengaja pulang lebih sore agar sampai rumah selepas maghrib. Namun, kali ini aku pulang agak siang. Dari tempat kos ke rumahku butuh waktu 5 jam lebih dalam perjalanan. Rumah orang tuaku berada di sebuah desa kecil di Sumatera Barat. Aku berasal dari desa Talu, tempat ayahku dilahirkan. Di sana, bahasa keseharian yang digunakan oleh masyarakat adalah bahasa daerah. Di daerahku, antara desa satu dan desa yang lain saja bisa berbeda beberapa istilah dan logatnya. Anggap saja itu sebagai kekayaan budaya. Mereka orang-orang yang kuat dengan bahasa mereka dan tidak menggunakan bahasa Indonesia, meski mengerti jika mendengarkan. Hal yang aku sayangkan adalah saat ada yang berbahasa Indonesia di desa. Hal itu terkadang jadi olok-olokan sebagian orang, dibilang sok dan sebagainya. Aneh memang, namun itulah yang terjadi. Itu juga yang membuat ayahku gelisah. Budaya seperti itu harus dihilangkan. Ayahku khawatir, generasi berikutnya akan jauh tertinggal jika mereka masih menganggap memakai bahasa Indonesia di desa kami adalah bentuk kesok kerenan ya. Ayah cemas, generasi muda desanya tidak bersaing dalam dunia kerja, yang akan membuat mereka tetap menjadi pekerja kasar seperti yang kebanyakan dijalani masyarakat saat ini. Mereka bekerja sebagai buruh angkat kayu. Kayu-kayu yang ditebang di hutan dan dijadikan balok dan papan itu mereka bawa ke desa dengan jarak puluhan kilometer. Ayah ingin pendidikan bisa mengubah nasib mereka. Tidak ada yang bisa mengubah nasib seseorang selain pendidikan, nak. Ucap ayah sewaktu aku ingin melanjutkan kuliah. Meski tak lulus di jurusan pendidikan bahasa Indonesia, ayah tetap mendukungku untuk kuliah. Perjalanan 5 jam lebih itu akhirnya berakhir. Aku sampai rumah menjelang Isya. Ibu menyambutku dengan pelukan. Naga dan Nagi pun segera mengejarku. Aroma rindu seketika menyeruak di pekarangan rumah kami. Sudah berbulan lamanya aku tidak menghirup udara desa ini. Rindu sudah menumpuk membebani. Aku mencium tangan ayah sesaat meski sedang terlihat sibuk dengan buku bacaannya. Malam terasa lebih dingin di desaku. Maklum, desaku terletak di daerah perbukitan. Sebelum tidur, ibu menemuiku di kamar. Dia masuk membawakan segelas susu. Dan ibu memang selalu begitu. Meski tidak terlalu banyak bicara, dia selalu memperhatikanku. Kasih sayangnya terasa jelas, begitu kuat. Susunya diminum, nanti keburu dingin. Kamu di kos pasti jarang minum susu. Terima kasih ya Bu. Aku meminum habis segelas susu itu. Pacarmu Kayla, gimana kabarnya? Aku pernah menceritakan perihal Kayla kepada ibu saat awal kami jadian dulu. Ibu sempat khawatir dengan perbedaan status sosial kami. Namun, aku berusaha meyakinkan. Aku sudah putus dengan dia, Bu. Aku berusaha tersenyum agar tidak terlihat sedih. Putus? Tanya itu seolah tidak percaya. Iya, putus. Sudah gak cocok, Bu. Ada jeda sejenak. Kayla, gak usah dibahas lagi ya, Bu. Ibu pindah duduk ke dekatku, memeluk tubuhku, kemudian mengusap punggungku. Tapi aku sedang dekat dengan seseorang. Namanya Aira. Aku menceritakan Aira kepada ibu. Hanya sebatas bagaimana proses perkenalanku dengannya. Sudah, fokus kuliah dulu. Selesaikan dulu sampai wisuda, ucapnya tenang. Lalu ia memintaku untuk segera beristirahat. Tak lama kemudian, ibu pun meninggalkan kamarku. Pagi datang menyapa desa Talu. Suara burung dan aroma dedaunan terbawa udara. Ibu sudah menyiapkan sarapan untukku. Kami makan bersama. Itu hal yang wajib dilakukan dalam keluargaku. Saat kami bisa berkumpul bersama begini. Sejak aku kuliah, momen seperti ini selalu aku rindukan. Sore itu, ayah melakukan kegiatan seperti biasa.
Aku datang ke ruangan belajar di sebelah kiri teras rumah. Ayah membuat ruang belajar itu secara bertahap. Ruangan bekas garasi itu disulap ayah menjadi ruang belajar lesehan. Butuh waktu 3 tahun untuk membuatnya sampai bisa dipakai. Ayah harus menabung dan membuat ruangan itu sendiri, di antara kesibukannya sebagai kepala keluarga kami. Beruntung, harga material kayu di desaku tidak semahal di kota, karena langsung diambil dari hutan oleh penduduk setempat. Aku datang saat ayah sedang mengajari beberapa orang anak muridnya bahasa Indonesia. Ayah sedang mengajari anak-anak cara bercerita, langsung dengan prakteknya. Murid ayah sebagian besar adalah anak-anak desa kami yang masih duduk di sekolah dasar. Biasanya sepulang sekolah, mereka belajar lagi di bimbing belajar yang dikembangkan ayah. Bimbel yang didirikan ayah dengan niat mengabdikan ilmu dan keinginannya. Anak-anak desa bisa ikut belajar dengan biaya sekadarnya. Bahkan jika ada yang tidak mampu membayar pun, ayah tidak pernah mengeluhkan. Berbakti itu tidak melulu soal uang, nak. Uang bisa dicari, tapi kepuasan batin tidak bisa dibeli. Ayah telah menanamkan kalimat itu di kepalaku, bahwa tidak semua bisa dinilai dengan uang. Melihat aku datang, ayah berhenti berbicara kepada anak-anak sejenak. Dia menatap ke arahku. "Gi, gantikan ayah sebentar. Ayah mau sholat dulu," ucapnya. Aku pun masuk ke kelas bimbel. "Wah, ada Uda Gian," bisik beberapa anak saat aku masuk dan menyapa mereka. Aku terbiasa dengan anak-anak bimbel ayah dan kerap berbagi cerita dengan mereka, terutama tentang kenapa mereka harus semangat belajar. Setiap kali pulang ke rumah, aku selalu ikut dalam kegiatan seperti ini. Metode mengajar bahasa Indonesia yang diajarkan ayahku bermacam-macam. Namun, yang menjadi andalan adalah metode bercerita. Menurut ayah, bercerita dengan bahasa Indonesia akan membuat mereka lebih cepat dan mudah paham menggunakan bahasa Indonesia. Karena mempraktekkan langsung. Ada seekor semut yang melihat gajah sedang mencuri pohon pisang. Salah satu dari mereka mulai bercerita. Aku mendengarkan dengan seksama. Terkadang, bahasa yang mereka gunakan masih campur aduk antara bahasa Minang dan bahasa Indonesia. Ditambah lagi dengan logat Minang yang sangat kental. Setelah anak-anak bercerita dengan dongengnya masing-masing, kelas bimbel pun usai. Baik adik-adik, kita sudahi dulu pelajaran hari ini. Kapan-kapan kita belajar bareng lagi ya. Aku menutup kelas. "Terima kasih udah Gian," ucap mereka bersama-sama, lalu meninggalkan kelas dengan riang. "Terima kasih kembali harapan bangsa," sahutku dalam hati. Senang sekaligus getir rasanya melihat mereka. Senang karena semangat belajar yang mereka miliki tinggi, dan getir karena kualitas pendidikan kenyataannya belum merata di negeri ini. Aku tidak lama di rumah, hanya 2 hari di akhir pekan. Setidaknya itu cukup untuk melepas rindu kepada ayah dan ibu. Malam ini, seperti biasa, kami makan malam sekeluarga. Aku, ayah, ibu, dan 2 adikku. Tak lupa ibu memasak masakan kesukaanku, gulai ikan kuah kuning. "Udah Gian mau pergi lagi ya?" tanya Naga tampak kecewa. "Iyo Biswak," jawabku kepada Naga. "Terus kapan kita mainnya?" Nagi malah menatapku sedih. "Nagi, Naga, udah kalian itu sedang kuliah, menuntut ilmu. Jadi kalian tidak boleh seperti itu. Nanti udah sedih loh." Ayah berusaha memberi penjelasan kepada 2 adik kecilku itu. "Kamu mau nambah Gi?" Ibu memberikan mangkuk yang berisi nasi kepadaku. Aku mengambil seporsi lagi. Namanya juga anak kos yang jarang makan masakan orang tua. Selesai makan, aku duduk dekat ayah di ruang depan. Ayah biasa menghabiskan sisa malam dengan membaca buku. Ibu sudah pasti mengurus sisi kembar agar tidur lebih cepat. Suasana rumah yang selalu aku rindukan saat aku jauh. Rumah adalah surga. Memang benar sih adanya ya. Tempat aku bisa menemui 2 malaikat hidupku, ayah dan ibu, serta 2 jagoan kecil yang tidak pernah membuatku berhenti tersenyum, Naga dan Nagi. Setiap kali pulang, seolah semua masalah di kepalaku lenyap seketika. Suara ibu dan tatap mata ayah adalah anugerah terindah. Suara mereka adalah awan-awan di antara panasnya matahari. "Gimana kuliahmu?" Ayah membuka obrolan. "Baru selesai ujian mata kuliah yang kemarin belum tuntas ya." "Skripsimu?" Ayah menaruh buku yang sedang dibacanya.
lalu meneguk teh yang ada di atas meja. "Sebentar lagi sudah bisa penelitian, Ayah," sahutku menenangkan ayah. "Baguslah, kau harus tamat tepat waktu. Setelah itu, kau bisa memilih jalan hidupmu." "Iya ya, aku paham maksud ayahku." Meski ingin aku meneruskan perjuangannya untuk mengajarkan anak-anak bahasa Indonesia di daerahku, ayah tidak pernah mau memaksa. Justru itu yang membuat batinku tergerak. Aku tidak mau usaha ayahku sia-sia begitu saja. Jika rasanya berjuang untuk mengabdikan diri di desa ini tidak membuatmu tertarik, pilihlah jalan yang lain. Ayah menatap ke arahku. Matanya terlihat semakin tua. Ia tidak ingin membebankan impiannya kepadaku. "Kamu berhak punya impian sendiri," ucapnya tersenyum, lalu menepuk bahuku. "Iya ayah, terima kasih." Aku hampir saja menangis mendengar ucapan itu. Terharu, begitu cintanya lelaki ini kepadaku. "Aku tidur duluan ya, besok harus berangkat." Aku lalu meninggalkan ayah yang melanjutkan membaca buku. Perjuangan ayah selama ini cukup membuatku merasa berutang. Aku kembali meninggalkan rumah untuk menemui impian yang harus segera diwujudkan. Pertanyaan beberapa orang tetanggaku kemarin perihal kapan wisuda juga sudah menjadi salah satu alasan kenapa aku harus segera menyelesaikan kuliahku. Aku tahu, pertanyaan itu juga akan muncul dari ayah dan ibuku. Ayah adalah orang yang cukup disegani sekaligus dihormati karena dia mengajar di desaku. Kalau aku tidak bisa tamat tepat waktu, orang-orang bisa saja memandang remeh ayahku. Bagaimana mungkin bisa mengajari anak orang, sedangkan anak sendiri saja tidak bisa diurus? Hal-hal seperti itulah yang sering terjadi. Mungkin itu juga yang membuat banyak orang tua merasa perlu memaksa anak mereka menjadi sesuai keinginan mereka. Namun, ayahku tidak melakukan hal itu sama sekali. Kadang kita harus berpikir lebih luas tentang impian kita. Sesuatu yang ingin kita raih sesungguhnya. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang kita cintai. Kalimat itu milik Aira. Dia mengatakan kepadaku di pantai Gandoria. Kelak, dia ingin pergi ke suatu tempat, meraih impiannya. Impian untuk membuat bangga keluarganya. Saat meninggalkan rumah, tiba-tiba ia datang ke pikiranku. Sedang apa ya gadis itu sekarang? Sepanjang perjalanan ke tempat kos, pikiranku dipenuhi oleh Aira. Tiba-tiba aku merasa takut kehilangan dia. Anehnya, pada saat yang sama, aku juga takut untuk memulai hubungan yang lebih dalam dengannya. Aku takut kalau segala yang kuperjuangkan berakhir sia-sia. Cinta tidak bisa ditebak akhirnya. Apa benar aku sudah siap untuk mempercayakan hati lagi? Perasaan bimbang itu menyerangku habis-habisan. Kutanyai diriku, tetapi aku tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Sikap Aira yang misterius membuatku semakin tidak bisa menebak. Pada suatu ketika, Aira adalah gadis manis yang memikat dengan kelembutannya. Pada keadaan yang lain, dia adalah gadis yang sepertinya sedang menghindariku dan berniat menjauh. Apalagi sikapnya yang agak tertutup perihal keluarganya. Aku takut kejadianku bersama Kayla dan keluarganya terulang kembali. Dan sungguh, patah hati 2 kali dengan kasus yang sama bukanlah hal yang menyenangkan untuk diulang. Angin berhembus menerpa wajahku dari jendela kaca bus. Pertanyaan demi pertanyaan mulai merasuki kepalaku. Apa perempuan memang suka seperti itu? Berlari, maju, mundur, agar lelaki mengejarnya dan tersungkur. Atau itu hanya cara untuk membentengi diri agar perempuan tidak mudah tersakiti? Entahlah, pikiran tentang Aira membuatku ingin lebih cepat sampai di tempat kos. Aku seperti orang yang kecanduan ingin menemuinya dan harus berusaha keras untuk menahan diri. Ia seperti sengaja menyembunyikan sebagian dirinya. Di saat yang sama, memberiku kesempatan untuk masuk ke bagian lain dari dirinya. Sepanjang perjalanan kembali ke kota Padang, lagu-lagu Minang, Kasiah Putui Sayang, Tak Sudah, Rindu di Hati, Ratu Sikumbang, Tegamang, Jatuang Hati Beracuni, menggema di dalam bus. Rindu di hati biar denai pusarokan, manden takwi kan adia di hamping gelombang. Bibirku pun ikut menggumamkan lagu Boy Sandi itu.